Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Atwarik Mudofir dengan NRP 500120194. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview mengenai materi pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua pada mata kuliah seismologi yang diampu oleh Bapak Saifuddin. Untuk yang pertama, mengenai seismologi terlebih dahulu. Seismologi itu berasal dari kata seismo dan logos. Yang dimana seismos ini memiliki arti getaran atau guncangan dan logos ini ilmu pengetahuan. Jadi secara sederhana, seismologi ini adalah ilmu yang mempelajari fenomena getaran pada bumi atau ilmu tentang gempa bumi. Nah, seismologi ini merupakan bagian dari ilmu geofisika. Ini merupakan contoh gempa pada Yogyakarta tanggal 26 Mei tahun 2006, yang mana memakan korban jiwa yakni sekitar 4.772 orang yang meninggal dunia dan 17.772 orang yang luka-luka. Sementara kerusakan yakni sekitar 204.831 rumah. Berita ini diambil oleh BMKG pada tahun 2018 dan foto ini diambil dari dekandidat.com. Nah, mengapa harus mempelajari seismologi? Nah, yang jelas yang pertama, setelah mempelajari seismologi, kita akan memperoleh informasi pada bawah permukaan bumi. Yang mana bumi ini terdiri dari beberapa permukaan, yaitu uh, astenosfer, litosfer, mesosfer, kerak, kemudian ada lempeng samudra, lempeng benua, kemudian ada mantel atas, mantel bawah, kemudian ada inti atas, inti bawah. Inti atas ini berupa cairan, logam cair, kemudian untuk yang inti dalam ini eh, logam solid. Nah, litosfer ini terdiri dari kerak dan mantel atas. Nah, untuk mesosfer itu panas dan kuat terhadap tekanan tinggi. Ya, eh, memiliki panjang yakni sekitar 350 km, dan untuk astenosfer itu bersifat panas, kemudian weak dan plastik. Weak ini kaku, weak itu kaku kalau nggak salah. Kemudian untuk astenosfer ini memiliki kedalaman 100 km. Nah, kemudian ada litosfer yang bersifat dingin, kemudian uh, grid. Grid ini memiliki arti kaku, uh, berarti yang weak ini lemah, sementara yang brittle ini rapuh. Oke, next. Nah, ini sejarah singkat mengenai seismograf, yang mana pada tahun 1897 itu baru ditemukan seismograf modern. Jadi pada tahun 1932 itu ditemukan di Cina oleh Zhang Heng, yang mana kepala naganya ini akan mengeluarkan bola dan jatuh ke mulut katak ketika salah satu arah mata anginnya itu ada terjadi gempa. Jadi kepala naga ini menandakan arah mata angin, utara, timur laut, timur, tenggara, dan lain sebagainya. 1897 seismograf modern, 1935 itu ditemukannya skala Richter oleh Carl Richter. Kemudian 1977 momen magnitudo oleh Hiro Kanamori, dan aplikasi-aplikasinya itu untuk eksplorasi bumi, lingkungan, dan teknik. Nah, aspek-aspek seismologi. Yang pertama ada seismologi observasi, contohnya itu rekaman gempa bumi, katalog gempa bumi, observasi efek dari gempa bumi. Sementara seismologi teknik itu estimasi bahaya dan risiko dari gelombang seismik. Kemudian seismologi fisis itu studi tentang sifat bawah permukaan bumi dan studi karakteristik sumber gempa. Dan yang terakhir yaitu seismologi eksplorasi, yaitu berupa eksplorasi migas atau minyak dan gas. Oke, berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi 5.
Pertama tektonik atau karena pergerakan lempeng, kemudian vulkanik atau letusan gunung api, kemudian runtuhan atau longsor, tumbukan atau gara-gara jatuh meteor atau benda langit, kemudian berdasarkan karena buatan manusia seperti bom atom dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan eh, gambaran seberapa sering terjadi gempa bumi di dunia. Bisa dilihat semakin besar magnitudonya, maka kemungkinan untuk terjadinya gempa bumi itu semakin sedikit. Nah, gempa bumi terbesar tercatat pada tahun 1960 di Chili dan di Alaska pada tahun 1964. Sumber ini diambil dari Iris. Nah, sumber gempa tektonik yang utama ada dua. Yang pertama itu sumber gempa bumi penunjaman lempeng dan kedua sumber gempa bumi sesar atau patahan aktif. Sesar merupakan retakan pada batuan yang sudah mengalami pergeseran dan memicu gempa. Berdasarkan arah pergerakannya, sesar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sesar naik atau reverse fault, sesar mendatar atau strike fault, dan sesar normal atau normal fault. Nah, sesar mendatar ini sering disebut sebagai sesar geser, sedangkan sesar normal sering disebut sebagai sesar turun. Nah, ini contohnya atau gambarannya, di mana normal fault itu nanti sesarnya akan turun, reverse fault itu sesarnya akan naik, dan strike slip fault sesarnya akan menggeser. Nah, ini hubungan antara sesar dan gempa bumi, yang mana fokusnya ini adalah fokus gempa, fault plane adalah patahan, seismic wave adalah gelombang seismik. Itu yang titik-titik, kemudian titik bulat kecil di atas itu merupakan epicentrum, dan yang sebelahnya itu merupakan permukaan dari patahan. Gempa bumi di Indonesia, nah ini merupakan distribusi gempa di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun antara 2009 sampai 2018. Eh, Gambaran ini diambil dari Sianipar Dimas BMKG pada tahun 2019. Oke, efek lokal geologi. eh, jadi dalam membangun rumah itu Jepang sudah menginstruksikan warganya untuk membuat bangunan anti gempa atau tahan gempa. Nah, bisa dilihat eh, buktinya untuk gempa Jogja tahun 2006 dengan skala Richter atau magnitudo yang sama 6,4. Di gempa Suruga itu hanya meninggal satu orang saja, sementara di Jogja itu bisa mencapai 5.800 orang. Nah, sekian, terima kasih mengenai pengantar atau pendahuluan seismologi. Sekarang berlanjut ke pertemuan kedua mengenai gempa bumi. Kenapa lempeng bergerak? Nah, ini ada beberapa plate boundary yaitu convergent, transverse, divergent, dan continental drift zone. Nah, nah, ini ya, kita asumsikan sebagai kompor. Jadi ada aliran konveksi di sana atau perputaran konveksi yang mana aliran panas itu akan naik ke atas sehingga menyebabkan lempeng bergerak ke samping, ke kiri dan ke kanan. Karena perubahan suhu, akhirnya uh, lempeng-lempeng yang dingin itu akan kembali ke bawah, gitu. Akan menyusup ke bawah. Nah, kemudian yang ke bawah ini terpanaskan kembali sehingga ke atas, yang ke atas kemudian dingin, 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 akhirnya ke bawah lagi. Dan begitu seterusnya. Sumber energi dari plat tektonik adalah energi panas dari internal bumi atau peluruhan radioaktif, dan gaya yang menyebabkan lempeng bergerak adalah gaya gravitasi raju, push and slap pull, serta gaya tarik slap itu lebih dari gaya dorong ridge. Dan ridge adalah punggung bukit. Nah, gini untuk gambaran atau ilustrasi mengenai arus konveksi. Oke, next ini mengenai normal fault, reverse fault, strike slip fault yang sudah dijelaskan pada pertemuan pertama. Untuk normal fault itu menurun, reverse fault itu naik, dan strike slip fault itu menggeser. Nah, gelombang seismik dibagi menjadi dua, yaitu gelombang badan dan gelombang permukaan. Gelombang badan terdiri dari gelombang P dan S, dan gelombang permukaan itu terdiri dari
gelombang Rayleigh, dan gelombang cinta. Kita membahas gelombang P dulu. Gelombang P ini gerakan partikel searah, kemudian eh, se- searah dengan rambatan gelombang, sehingga elemen batuan kadang-kadang mempat dan merenggang. Nah, gelombang primer atau gelombang P ini dapat merambat pada media solid, cair, yang berupa air atau magma, dan udara. Gelombang primer ini mempunyai kecepatan tertinggi dibanding dengan gelombang-gelombang yang lainnya. Bisa dilihat di ilustrasi bahwa gerakan partikel itu searah dengan rambatan gelombang. Kemudian ada gelombang es. Gelombang es ini mempunyai atau menimbulkan efek geser. Gerakan partikelnya tegak lurus terhadap rambatan gelombang. Gelombang geser tidak dapat merambat pada zat cair, tidak seperti gelombang P. Bisa dilihat di ilustrasi bahwa partikelnya itu tegak lurus terhadap rambatan gelombang. Nah, ini merupakan gelombang Rayleigh dan gelombang cinta. Gelombang permukaan ini terbentuk di permukaan, seperti namanya. Amplitudenya ini luruh secara eksponensial terhadap kedalaman. Nah, untuk yang gelombang Rayleigh ini partikelnya akan berputar, sementara yang gelombang cinta itu partikelnya akan menggeser. Nah, ini merupakan contoh eh, mengenai terjadinya gempa bumi. Ya. Nah, ada getaran atau bumi bergetar, kemudian menimbulkan gelombang P dan S sebagai gelombang primer dan gelombang sekunder. Ya. Gelombang primer itu searah, makanya itu ke atas tadi, sementara yang S itu tegak lurus jadinya menggeser. Nah, ini merupakan gelombang permukaan yang bersifat merusak. Bisa dilihat untuk amplitudenya primer itu paling kecil, kemudian S itu sudah mulai merusak dan yang paling merusak adalah gelombang permukaan yang berdurasi kurang lebih dari 40 menit. Oke, next. Nah, ini merupakan contoh sederhana dari seismogram, di mana terlihat gelombang yang paling merusak adalah gelombang Rayleigh. Oke, kecepatan gelombang seismik ya sudah disinggung tadi di awal bahwa gelombang P itu kecepatannya lebih besar ketimbang eh, gelombang-gelombang lainnya, disusul oleh gelombang S, gelombang L atau Love, dan gelombang Rayleigh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.